Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Dewa Ngakan Gede Wahyu Mahatma Putra, pada mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Jadi pada topik kali ini kita akan membahas mengenai konsep biaya dan perilaku biaya dalam industri layanan kesehatan. Ya, subtopiknya kita bagi menjadi tiga. Yang pertama ada mengenai definisi biaya, lalu ada klasifikasi biaya pelayanan kesehatan, lalu ada perilaku biaya dalam layanan kesehatan. Ya, baik, langsung saja kita lanjut ya ke slide yang berikutnya tentang definisi biaya. Ini seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, biaya itu dapat diartikan sebagai uang atau biaya, ya, uang, biaya atau ongkos. Ya, itu definisi dari biaya. Lalu yang dapat kita lihat di sini, ya, biaya juga dapat diartikan sebagai upaya atau kehilangan kita, ya. Ketika kita mengeluarkan sesuatu dalam bentuk uang, itu merupakan kehilangan kita, ya, dan kita akan mendapatkan sesuatu dari kehilangan tersebut. Ya, jadi adanya loss atau damage yang kita keluarkan untuk mendapatkan sesuatu, itu namanya biaya atau ongkos. Ya, lanjut kita lihat klasifikasi biaya pelayanan kesehatan. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, menurut Guinness, ya, biaya kesehatan dibagi menjadi tiga, ya, berdasarkan fungsionalitas atau aktivitasnya, lalu berdasarkan klasifikasi berdasarkan kelancarannya, ada biaya diam dan biaya bergerak, lalu ada klasifikasi berdasarkan variabilitasnya, ya, apa termasuk biaya tetap dan biaya variabel. Jadi dibagi menjadi dua. Itu menurut Guinness. Lalu menurut Luyten, ya, biaya diklasifikasi menjadi 5 berdasarkan kelangsungan, berdasarkan siapa yang menanggung atau siapa yang membayar, lalu berdasarkan waktu, ya, lalu berdasarkan ketampakan atau kelihatannya, ya, keberlihatannya. Lalu yang kelima tentang klasifikasi biaya berdasarkan kaitannya dengan kesehatan. Nah, ini akan saya bahas sekilas saja ya, karena ini sudah dibahas pada topik sebelumnya. Jadi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kita lihat, ya, biaya berdasarkan kelangsungan itu dibagi menjadi dua. Ada biaya langsung, biaya yang keluar untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ya, ada biaya tidak langsung, jadi biaya lain yang keluar karena seseorang dirawat di rumah sakit, atau biaya lain yang keluar karena seseorang mendapat layanan kesehatan. Itu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kita lanjut berikutnya, berdasarkan siapa yang membayarnya. Ya, biaya dapat dibagi menjadi tiga, biaya yang dibayar oleh pasien, biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk memproduksi layanan kesehatan, lalu biaya asuransi atau jaminan sebagai penanggung biaya kesehatan anggotanya atau pasien tersebut, lalu ada biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai penyedia jaminan kesehatan nasional. Itu ya, klasifikasi yang kedua. Lalu klasifikasi yang ketiga, biaya dibagi berdasarkan waktunya. Ya, jadi biaya saat ini biaya yang keluar pada saat seseorang itu mendapat layanan kesehatan. Nah, jadi dia dapat layanan, dapat pemeriksaan, dia langsung keluar uang. Itu namanya biaya saat ini. Lalu biaya masa depan terkait dengan ketika seorang pasien tersebut sudah keluar dari rumah sakit, sudah selesai diobatin, sudah selesai dapat perawatan. Nah, itu biaya di masa depan. Lalu lanjut ke slide berikutnya, ya, tentang klasifikasi biaya berdasarkan ketampakannya atau kelihatannya, keberlihatannya. Ya, ada biaya yang tampak, ini gampang ya, sesuatu yang dapat diukur, diamati, dirasakan langsung, itu biaya tampak. Ya, gampang dihitungnya. Lalu ada biaya yang tidak tampak, ya, yang sulit untuk diukur dan diamati, misalnya biaya rasa sakit, biaya kekecewaan dan lain sebagainya. Ya, lalu yang kelima, berdasarkan kaitannya dengan kesehatan, ada biaya kesehatan dan biaya non kesehatan. Kalau biaya kesehatan ini yang berhubungan dengan tindakan kesehatan yang diberikan atau perawatan kesehatan, ya, atau itu ya biaya kesehatan ya. Lalu yang kedua ada biaya non kesehatan, ini biaya yang dikeluarkan, ya, tapi tidak berhubungan langsung dengan layanan kesehatannya.
Bisa biaya transport, biaya makan, biaya menunggu, biaya telepon, dan lain sebagainya. Itu 5 klasifikasi biaya. Lalu lanjut ya, ke slide berikutnya kita akan mempelajari tentang perilaku biaya dalam layanan kesehatan. Jadi kita akan mengetahui apa sih itu perilaku biaya. Ya. Perilaku biaya adalah sebuah gambaran aktivitas ya, yang menunjukkan naik turunnya biaya berkaitan dengan operasional perusahaan. Jadi bisa kita artikan ya, ketika sebuah perusahaan atau dalam hal ini sebuah rumah sakit itu melakukan kegiatan operasional, melakukan kegiatan pemeriksaan, perawatan pasien, pengobatan, itu akan mempengaruhi terhadap naik turunnya biaya. Atau bisa saya gunakan bahasa sederhana, ketika operasional rumah sakitnya meningkat, banyak pasien yang ditangani, banyak pasien yang berobat, maka perilaku biayanya atau biaya tersebut akan naik. Ya, aktivitas biaya tersebut akan naik, ongkosnya akan naik. Ya, itu juga berbanding terbalik ya, ketika pasiennya sedikit atau yang dilayaninya sedikit, maka biaya operasionalnya akan turun. Itulah terkait perilaku biaya. Ya, ketika produksi naik, biaya juga akan naik. Ketika produksi turun, biaya juga akan turun. Jadi itulah perilaku biaya itu terkait dengan gambaran biaya tersebut tadi. Apakah dia ikut naik atau ikut turun, gitu ya. Lalu kita lihat ya definisi yang kedua, perilaku biaya juga berkaitan dengan perubahan aktivitas. Ya, ketika aktivitasnya banyak, biayanya akan ikut banyak. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya, kita akan pelajari lebih lanjut di slide yang berikutnya. Ya, jenis perilakunya ya ini ada 3 ternyata ya. Dalam bagaimana kelakuan ya, kita bahas sederhana itu bagaimana sih kelakuan biaya itu terhadap suatu aktivitas, terhadap suatu proses produksi di rumah sakit. Ternyata ada 3 kelakuannya ya. Yang pertama ada biaya tetap. Ya, kelakuannya dia tetap aja meskipun produksinya banyak, pasiennya banyak, operasinya banyak, ya biaya ini akan tetap segitu-gitu aja, tidak akan berubah. Ya, termasuk juga ketika pasiennya sedikit, yang diobatinnya dikit, yang tindakan operasinya dikit, melayani sedikit pasien, biayanya akan tetap segitu. Ya, itu namanya fixed cost. Ya, lalu ada biaya variabel. Nah, ini biaya yang sebanding ya, berbanding lurus dengan jumlah kegiatan, jumlah produksi. Artinya semakin banyak pasiennya, semakin sering ada pasien yang di rumah sakit atau semakin sering ada operasi, maka biayanya juga akan ikut naik. Biaya apa? Ya mungkin terkait dengan biaya obat, biaya penanganan, biaya operasinya, biaya dokter atau biaya transportasi dan lain sebagainya. Itu biaya variabel. Nanti kita akan bahas ya. Lalu juga ada yang ketiga, biaya yang semi variabel. Ya, biaya yang dia memiliki unsur biaya fixed cost, tapi juga dia ada biaya variabelnya. Ya, dia ada unsur tetap atau unsur fixed cost-nya, tapi juga ada unsur variabelnya. Nah, ini gabungan ya antara fix sama variabel. Ya, jadi biaya tetapnya, nah biaya tetap ini merupakan biaya minimum. Nah, jadi ibaratnya kalau dipakai atau nggak dipakai, biaya itu akan tetap ada. Ya, jadi biaya minimum. Meskipun barang itu nggak dipakai, tapi dia tetap tetap ada biayanya, tetap ada ongkosnya, ada biaya minimumnya untuk menggunakan atau untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, lalu biaya variabelnya nanti akan ditambah volume kegiatan. Ya, jadi biaya semi variabel itu muncul dari jumlah biaya minimal ditambah ya biaya volume kegiatan. Nanti 2 hal inilah yang menjadi biaya semi variabel. Nah, kenapa disebut semi variabel? Karena ada biaya tetapnya, biaya minimum, dan ada biaya berdasarkan volume kegiatannya. Itu ya
tiga jenis perilaku biaya. Lalu kita akan bahas secara lebih detail tentang perilaku biaya. Yang pertama tentang fixed cost, biaya tetap. Ya, dibagi menjadi dua, ada committed fixed cost dan ada discretionary fixed cost. Ya, jadi biaya committed fixed cost ini adalah biaya yang keluar ya ketika seseorang itu membangun atau membuat sebuah rumah sakit. Ya, biaya mungkin bisa dikatakan biaya modal. Ya, jadi ketika orang mau bikin rumah sakit harus menyiapkan biaya ini dulu. Ya, biayanya nanti bisa berupa dibeli di awal atau dibayar tahunan. Ya, misalnya kan biaya yang dibeli di awal itu seperti biaya ini ya, pembelian peralatan ya atau biaya bangunan. Ya, itu fixed cost. Lalu ada biaya yang sifatnya per tahun. Ya, jangka waktu setahun, misalnya biaya pajak atau biaya sewa peralatan itu sifatnya setahun. Itu ya, committed fixed cost yang sudah komit, yang sudah pasti biayanya. Ya, lalu ada yang kedua ya, fixed cost yang sifatnya discretionary. Ya, biaya tetap tapi jumlahnya itu ditentukan secara berkala. Ya, biaya yang terjadi karena keputusan dari atasan. Ya, biayanya fix, tapi ditetapkannya itu tahunan. Misalnya tadi terkait dengan biaya riset. Nah, jadi setiap tahun rumah sakit itu misalnya atau perusahaan itu akan menentukan biaya riset tahun 2022 adalah 1 miliar misalnya. Ya, mungkin di tahun berikutnya bukan 1 miliar lagi, tapi biaya riset di tahun 2023 adalah 1,5. Nah, meskipun dia tetap jumlahnya segitu, tapi setiap tahun akan ada perubahan-perubahan jika itu diperlukan. Ya, lalu ada biaya pelatihan karyawan misalnya. Ya, ini terkait dengan discretionary, artinya adalah rumah sakit atau apa namanya perusahaan itu akan menentukan di awal tahun misalnya ya, nanti tahun 2022 atau tahun 2023 kita anggarkan biaya pelatihan untuk karyawan kita tuh maksimal 2 miliar, nggak boleh lebih, sehingga nanti karyawan-karyawan atau pegawai rumah sakit akan diberikan sekian jatahnya per pegawai misalnya. Ya, tidak boleh, totalnya itu tidak boleh lebih dari 2 miliar. Mungkin di tahun berikutnya ada perubahan lagi, apakah nambah atau berkurang. Itu terkait dengan discretionary fixed cost. Jadi biaya tetap yang jumlahnya itu ditentukan setiap tahun, secara berkala lah intinya, tiap tahun atau tiap 5 tahunan dan lain sebagainya. Itu terkait dengan fixed cost. Lalu kita lihat tentang biaya variabel. Ya, ada dua. Ya, yang pertama engineering, ya, engineer atau berhubungan dengan kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan mesin atau berhubungan dengan proses produksi. Ya, misalnya apa? Contoh biaya variabel, misalnya bahan baku. Ya, kalau dalam dunia kesehatan, contohnya apa? Engineer cost variable ini contohnya misalnya biaya obat atau biaya apa namanya? Peralatan medis ya, biaya sewa, biaya apa namanya? biaya untuk sewa alat, mungkin dia sewa alatnya itu kalau banyak pasiennya nanti dia sewa alat lebih misalnya. Ya, itu contoh biaya variabel. Jadi semakin banyak kegiatan tersebut dilakukan, semakin banyak pasien yang diperiksa, semakin banyak operasi yang dilakukan, maka biayanya juga akan semakin tinggi. Terkait dengan obat, alat kesehatan, terus mungkin biaya gizi atau apa namanya makanan di rumah sakit, ya itu termasuk biaya engineer cost variable. Lalu biaya variabel juga ada discretionary-nya atau discretion-nya. Ya, ini biaya yang tergantung dari keputusan manajemen perusahaan. Ya. Jadi jumlahnya itu tidak terhubung atau tidak berhubungan langsung
ya dengan volume kegiatan. Ya, jadi ini ditentukan di awal ya, misalnya biaya iklan atau promosi. Ya, jadi pihak rumah sakit mungkin ya, atau mungkin ada bagian promosi ya, atau mungkin perusahaan-perusahaan itu kan punya biaya promosi. Jadi dia ditentukan dulu di awal. Ya, biaya promosi kita maksimal 300 juta misalnya. Ya, nanti meskipun maksimalnya 300 juta, tapi kan digunakannya mungkin nggak nyampe segitu. Misalnya hanya digunakan semakin banyak jumlah promosinya, maka biayanya juga akan semakin tinggi. Tapi jumlahnya ada limitnya, ada batas maksimalnya. Itu ya, biaya iklan dan promosi. Lalu ada bonus insentif pegawai. Mungkin di awal sudah ditentukan ya. Nanti pegawai yang bagus kinerjanya, nanti kita kasih insentif atau kita kasih THR 3 juta rupiah gitu misalnya. Ya, sehingga nanti semakin banyak pegawai yang bagus kinerjanya, maka jumlah pengeluaran untuk biaya insentif juga akan semakin tinggi. Ya, makanya disebut discretion variable cost, meskipun dia variabel, tapi jumlahnya sudah ditentukan, tergantung kebijakan perusahaan. Insentif ya kan gitu ya, nanti wah kalau kinerjanya bagus kita kasih bonus 1 juta tiap bulan. Maka pegawai berlomba-lomba tuh ya, kadang ada 10 pegawai per bulan yang bagus kinerjanya, kadang hanya 1, kadang hanya 15, maka biayanya akan berubah-ubah. Gitu. Itu terkait dengan biaya variabel ya. Kita lanjut lagi yang terakhir. Itu saja mungkin ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kita tentang konsep biaya dan perilaku biaya. Semoga apa yang saya sampaikan ya dapat dipahami oleh teman-teman semua. Nanti selebihnya kita akan diskusi di kelas terkait dengan perilaku biaya di rumah sakit. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Terima kasih semuanya.